capaian pembelajaran peserta didik. Iya. Jadi yang harus yang ada itu kan apa persoalan pertama? Penurunan nilai dari capaian Di narasi Anda mau membahas tentang kenapa tiba-tiba jadi harusnya diduktif ya perkataannya, narasinya terus strukturnya deduktif ya, menemukan tentang persoalan-persoalan pada capaian pembelajaran dulu itu ketika studi di lapangan ya. Lalu studi literaturnya apa? Ada yang ditemukan tentang capaian pembelajaran ini apa yang ditemukan? Yang ditemukan adalah penurunan nilai, Pak. Penurunan nilai apa itu? Ya, yang pertama nilai rapor, Pak, dari 3 tahun ke belakang. Yang kedua adalah nilai UN kelas 12 dari 3 tahun ke belakang. UN dulu waktu 2003 tahun ke belakang, Pak. Jangan-jangan sekarang sudah ada Assessment masalahnya. asas namanya sekarang. Iya, itu yang ada muncul nilai apa? Nilai UN, Pak. Kenapa? Kan 3 tahun ke belakang masih belum asas ini kan baru sekarang, Pak. Iya, maksud saya harus sekarang. Tapi tidak ada sekarang. Bukan dulu. Kalau yang penelitian itu Pak diambilnya 3 tahun ke belakang, Pak, setahun. Sekarang. Yang sekarang muncul jangan-jangan sudah nggak ada masalahnya. Kalau nggak sekarang, yang sekarang masih ada masalahnya. Iya. Jadi kapan ditemukan pada saat studi di lapangan atau seperti apa di lapangan masalahnya apa? Nah, oke. Lalu Anda identifikasi pada tadi studi lapangan nih. Anda studi literatur nih. Masalah yang lapangan itu identifikasi masalah variabel apa? Konteksnya apa? Oh, ini supaya pembelajaran. Kata siapa? Kata siapa? Peneliti, Pak. Jadi saya Kata siapa? Kata hasil observasi, hasil studi literasi. Anda menurut konsepnya, oh kata si A ini adalah variabel ini yang memiliki dimensi ini. Oh masalahnya dimensi ini. Oh berarti variabel ini adalah bagian dari variabel yang bermasalah pada variabel sampai yang berbeda. Ya begitu. Lalu setelah itu Anda studi apa lagi? Dokumentasi. Studi lapangan. Apa yang terjadi? Nanti jadi gini, deduktif itu mengurut dari mulai capaian pembelajaran dulu, studi lapangan, studi dokumen, studi lapangan, studi dokumen, studi lapangan, studi dokumen. Anda mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul di lapangan pada aspek konsep atau studi dokumen atau literatur itu tentang variabel pembelajaran. Nah sekarang ini, yang bermasalah di manajemen pembelajaran apa? Yang saya temukan di manajemen pembelajaran itu kehadiran guru, Pak. Jadi kehadiran guru itu betul manajemen pembelajaran. Karena memang manajemen pembelajaran itu kan Pak, kita menciptakan suasana yang kondusif di kelas. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana kondusif di kelas, sedangkan guru tidak masuk dulu itu, Pak. Kalau pembelajaran bicara tentang kedatangan guru, kehadiran guru, apakah itu bicaranya hal yang spesifik di sini? Iya, karena kan ada planning, POAK ya, planning, organizing, plotting, controlling. Bagaimana terjadi itu kalau gurunya tidak hadir, Pak? Iya, tapi kan tak nyambung, tidak harus spesifik. Kalau yang ditemukan adalah persoalan kehadiran guru, tiba-tiba ada manajemen pembelajaran. Ya kan manajemen pembelajaran tadi Pak, tadi dari Iya, sekarang yang punya itu ada siapa? Saudara saya ingatkan ya, Anda ini menerima masukan-masukan, ini bukan sidang supaya apa? Supaya nanti Anda bisa keliru dalam sidang, dan itu dalam melakukan penelitian Anda. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan, defense. Satu, terima salah-salah, catat, nanti kan bisa dicatat lagi. Jangan lupa, oh udah kesannya nolak. Nggak boleh begitu. Ini kan kita mau bantu Anda supaya nanti penelitian Anda nggak kemana-mana. Ya, itu. Oke, sekarang kehadiran guru itu aspek dimensi apa ketika hidup itu bagian dari persoalan ini? Aspek apa? Aspek Planning, organizing, executing, controlling itu kan aspek apa? disiplin kelas, Apa itu? Apa dari organizing, dimensi berorganisasi. Masak bagian rumus prosesnya. Nah, makanya ini panjang nih, ini sebelum saya. Ini yang saya katakan tadi kebalik-balik ya, harus bersetuju begitu.
ketika menemukan, oh ini persoalan berdasarkan studi literatur begini, oh fenomena masalah menurut misalnya setelah misalnya begini, saya ketemu dengan capaian pembelajaran gitu ya, apa saja menurut literatur yang mempengaruhi capaian pembelajaran. Lalu pertanyaan begini, kenapa Anda memilih metode pembelajaran? Dari berbagai variabel yang mempengaruhi capaian pembelajaran. Karena kaitannya dengan capaian pembelajaran peserta didik, tentunya itu ada kaitan dengan tadi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, yang tentunya ini membutuhkan manajemen pembelajaran. Di sini ada saya mau nanya beginilah. Ya. Kalau ini bukti Anda melakukan studi literatur, menurut Anda, capaian pembelajaran ini terlalu apa saja? Capaian pembelajaran. Yang pertama, salah satunya dipengaruhi oleh manajemen pembelajaran. Selain itu, kondisi interaksi siswa, terus apa lagi? eksternal siswa. Kenapa nggak itu? Kenapa jadi manajemen pembelajaran? Kenapa Anda memilih itu dari begitu banyak variabel? Ini harus muncul di dalam latar belakang masalah. Kenapa? Karena yang terjadi di objek yang Anda teliti, yang menjadi persoalan yang muncul ditemukan yaitu tentang manajemen pembelajaran. Tentang apa? Kedisiplinan. Kenapa tidak manajemen pembelajaran bukan? Iya Pak. Argumennya apa? Nah ini maksud saya begini, rangkaian cara berpikir sistematik seperti itu yang muncul di dalam latar belakang penelitian, sehingga dibukti pendekatannya, ya, dibukti ya, jangan tiba-tiba general nggak begitu. Jadi runut diduktif, sehingga nanti satu cerita panjang atau pendek yang mengatakan bahwa penelitian ini harus dilakukan. Coba urgensinya apa penelitian itu? Urgensinya penelitian ini dilakukan karena memang tadi sesuai dengan variabel kaitan dengan capaian peserta didik. Tentunya sebuah lembaga harus bisa atau harus mampu menghasilkan peserta didik yang memang memenuhi 3 kompetensi tadi. Nah, ini maksud saya tidak kembali juga menyampaikannya. Jadi begini, bayangkan urgensi itu adalah sesuatu jika persoalan yang Anda ceritakan tidak diperbaiki, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tidak tercapai tujuan daripada organisasi tersebut. Loss generation. Jadi tujuan pendidikan itu juga tidak tercapai. Jadi harus cepat Diselesaikan di atas. inilah kembali urgensi. Makanya di dalam akhir dari latar belakang itu melihat dari urgensinya, melihat dari aspek-aspek yang muncul dan sebagainya. Menariknya apa penelitian ini? Kalau saya pribadi menarik penelitian ini karena memang satu saya tertarik terhadap kurikulum karena memang sebuah menariknya penelitian ini dulu, jangan subjektif. Menariknya penelitian ini Anda menawarkan sesuatu yang tepat. Sebenarnya kalau Anda bikin proposal itu orang ini nggak menarik buat saya, apa untungnya buat saya? Apa untungnya bagi pengetahuan? Apa untungnya bagi objek yang diteliti? Apa untungnya bagi Anda? Itu menariknya penelitian. Yaitu apa? Novelty atau kebaruan, karena belum pernah diteliti. Ini menarik kalau dalam penelitian. Nah, sesuatu yang baru, buktikan bahwa di dalam latar belakang ini bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian oleh orang lain. ya semuanya gitu. Jika menarik urgensi, akhirnya Anda menawarkan sebuah proposal untuk melakukan penelitian gitu. Ini di latar belakang saja sebetulnya saya lebih senang ya untuk segera disistematik karena menurut saya kalau Anda paham latar belakang, rumput dan sebagainya harus sudah selesai itu 20% tesis. Lalu kemana arahnya? Gitu ya. Lalu nanti apa? Yang Anda tuju gitu ya, ujungnya sudah ketahuan kalau sudah bisa secara sistematis menyampaikan seperti itu. Karena ada berkaitan dari setiap apa yang Anda temukan lalu Anda melakukan research kan kembali melakukan searching, studi lapangan, melakukan apa? Studi komunikasi. Turun ke lapangan, observasi awal, lalu membaca lagi berbagai literasi atau dokumen. Kembali lagi ke lapangan, Anda memahamkan apa yang tidak nanti sebenarnya apa sih secara ilmu, gitu ya. Oh ini kan ternyata kemudian, oh ini tentang itu. Karena fenomena-fenomena yang kecil itu yang kita pahami secara konsep besar seperti apa yang harusnya diturunkan dalam penelitian yang harus disusun dalam belakang. Ini sebetulnya yang kalau
begitu ya, deduktif. X, Z, Y, X. Tadi cek juga saya sekarang ada di Sensor tentang operasionalisasi ini bentrok ya. Cek ya tentang capaian pembelajaran ya yang di Menko ini apa? Yang bagian dari KMA ada nggak di KMA? Itu nggak lihat. Biasanya di KMA ada ini Sebentar dibuka. KMA ini dibuka Pak. Itu nggak lihat kan? aspek-aspek dimensi Ini apa ini? muncul. Oh, kenapa ya? Nggak tahu Pak. Tadi Kalau dari Kemenang coba rincinya ada. tapi itu nggak tahu kalau di program anti makro nggak ada masalah betul. Hanya kebetulan Coba namanya bensin apa ya? remote. Tapi judul bukunya persis gitu ya, mana nih? Buku Neng. Udah Bu, sekarang udah. Hah? Dibuka KKM apa gimana Pak? Bukan yang Anda presentasi Anda. Oh iya, terima kasih. PT. Coba cek itu yang operasionalisasi variabel yang terkait dengan capaian pembelajaran yang kognitif. Capaian pembelajaran kayak ini. Yang kognitif. Ini Pak. Kognitif. Ini. Ya, itu apa? Karena analogi penerimaan studi, pembangunan studi, penerapan studi, analisis studi, sintesis. Itu simbolnya. Kalau ada analogi itu hati-hati ya, cek lagi. Kayaknya nggak begini lah kalau anak kognitif ya, indikator-indikatornya ya. Biasanya pemahaman dulu, pengetahuan, pemahaman, Penerapan pesan, pesan gitu sini. Praktek mungkin Pak. Cek lagi ya. Ya. di sisi Sebenarnya itu harus sebaiknya disikapi daripada belok-belok seperti itu. itu masuk ke afektif loh. Nah, itu dari sisi operasionalisasi hati-hati dengan itu ya. Respon. Dan kalau Anda melakukan studi observasi sebagai bukti bahwa kegiatan observasi dilaksanakan apa, jadi kan ini apa, di mana siapa, kemudian siapa, kita akan atas tahun yang lalu dilakukannya. Jadi bahwa menyatakan bahwa Anda melakukan masalah itu bukan tidak terjadi gitu, tapi hari ini ya masih dinyatakan bahwa masalah itu masih ada dan kemudian untuk di makanya kapannya dimunculkan ya. Coba tadi kalau mau ngobrol dengan siapa? Tadi itu Penny, sorry Penny, cek buat Oh, siap. saya kira itu ya penting. Jadi cek lagi di literaturnya. Iya. Kalau misalnya juga variabelnya supaya membingungkan. Saya mungkin. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya Pak Ayu. Masih Rizka ya. Jadi memang mungkin langsung saya untuk operasi variabel ya, sama yang X. Tiga-tiganya ternyata itu kamu yang output. Coba maka tadi dilihat di KMA-nya ya tentang standar kurikulum ya. Iya, sebentar Pak. Implementasi kebijakan. Terus juga apakah ada tidak penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan ini implementasi kebijakan? Ada ya? Ada, Pak. Saya di data usahanya persis itu judulnya di bukunya. Ya, sama, Pak. Bukunya juga persis. Ini juga ada hasil penelitian. Nah ini apa tesis ini ya? Ini tidak ada. Kalau COVID itu kan jelas di gambar paling bawah. Kodis ini saya ketik lagi, lalu nanti tolong perlu bisa data kebijakan harus lengkap detail. Saya lihat satunya langsung salah kan, kesannya kan jelek ya. Saya nggak. Kemudian antara dengan tadi, dengan terutama dengan dimensi variabel dan personal variabel. Ini menurut saya ada yang masalah yang agak cukup krusial ya. Tapi terkait dengan pemilihan teori akan dipilih dan digunakan.
Jadi termasuk kebijakan itu juga saya juga kaget ya, bahwa mau menjelaskan variabel inovasi kebijakan dengan proses itu sesuatu yang menurut saya terlalu jauh ya. Biasanya kebijakan kurikulum itu menekankan kepada apakah contoh ke kognitifnya, afektifnya atau psikomotorik ya. Karena kalau saya lihat sekarang kurikulum Kampus Merdeka itu lebih cenderung ke tidak terlalu concern ke kognitif, tapi lebih ke afektif dan psikomotorik ya. Juga tadi pagi siang saya menyarankan mahasiswa untuk ke kampus mengajar itu bukan ke mana, bukan ke pengetahuan, tapi ke lapangan afeksinya seperti apa. Dia belajar bersama dengan masyarakat dan psikomotorik, dia langsung terjun bagaimana caranya mendidik siswa. Itu mesti seperti itu ya. Bagaimana emphasizing ya, karena itu perlu kemana itu dijaga perlu juga. Jadi kalau input output sangat umum dan menurut saya tidak menjelaskan apa itu implementasi kebijakan. Dan juga berikutnya tentang manajemen pembelajaran bersama ya. Bahasa juga menurut saya bisa lah, cuma kalau ini jalan hampir ini kayak seperti kalau rapat ya, kemiripannya. Dan juga terakhir masalah prestasi pencapaian pembelajaran. Lagi-lagi ketika Anda menjelaskan lebih detail menjadi dimensi, menjadi indikatornya, lagi-lagi terlalu jauh ya. Kalau secara variabel sih menurut saya secara general itu nggak ada masalah, cuma ketika Anda mengimplementasikannya, mengoperasionalkannya. Pengaruh yang coba baca yang Fikra, pengaruh implementasi kebijakan kurikulum terhadap manajemen pembelajaran untuk